Makam Baqi, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimahullah, ini makam yang khususkan untuk kaum muslimin, ya. Dan dari kaum muslimin, dari golongan kaum muhajirin kalau tidak salah ya, itu yang pertama dimakamkan di sini adalah sahabat Utsman bin Ma'dzun radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi di sini makam Baqi ini telah dikuburkan beribu para sahabat. Ahlu sejarah menyebutkan itu sekitar lebih dari 10.000 para sahabat dikuburkan di makam Baqi ini. Dan ibu dan bapak akan melihat di sana tidak ada nama ya, tidak ada nama, tidak ada tulisan yang menunjukkan kuburan siapa, tidak ada. Maka memang ahli sejarah hanya menyebutkan perkiraan saja ya, perkiraan saja. Jadi tidak sampai mengetahui detailnya. Dan juga dikuburkan di sini para istri Nabi, istri-istri Nabi SAW, kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau dikuburkan di tempat tersendiri, dan insyaallah besok ya ketika City Tour mungkin kita lewat pemakaman yang di sana dikuburkan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada di antara adab kita ketika berziarah, kita cari tempat yang agak luang. Iya. Bisa di sini mungkin ya. Iya. Iya. Ibu dan bapak bisa melihat. Nanti kita bisa berjalan ke sana mungkin. Bagaimana keadaan pemakaman? Kita foto bersama, barang. Iya. Boleh naik? Ibu bisa. Iya. Iya, ibu dan bapak bisa lihat bagaimana keadaan tanah kuburan Baqi, yang tentu semalam Ustadz Misbah menyebutkan bukan mungkin lagi ya, berbeda dengan keadaan yang ada di negara kita yang penuh dengan bangunan. Namun di sini kita bisa lihat ibu dan bapak, kuburan mereka sangat sederhana. Dan demikianlah sebenarnya syariat Islam ini yang menuntunkan atau menunjukkan bahwa tidak ada kekhususan untuk satu orang yang telah meninggal harus dibangun atau seperti apa, tidak ada ya. Bahkan Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid ya. Ada disebutkan dalam hadis lain, larangan kuburan siapapun dia ya bapak ibu itu untuk dikasih bentuknya bangunan ya, dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Baik ibu sekalian ya, kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Mungkin ibu dan bapak bisa tirukan ya. Assalamualaikum ya ahla diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Baik, ini satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni ketika kita berziarah kubur.
Di antara ibrah, pelajaran dari yang kita lihat ibu dan bapak sekalian, mereka sebagian besar tadi saya sampaikan sekitar 10.000 makam mereka adalah makam para sahabat. Yang kita tahu bapak ibu sekalian, para sahabat telah dikhabarkan oleh Nabi SAW mereka ahlul jannah. Masya Allah ya, ahlus surga. Namun lihatlah pekuburan, tanah pekuburan mereka, ya, tidak sampai semewah yang kita bayangkan. Tidak. Karena memang yang menyelamatkan atau menjadikan mereka mulia di hadapan Allah bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena kedudukan yang mereka miliki di dunia ini, bukan sama sekali ya. Semua mereka tinggalkan. Namun sebenarnya yang menjadikan mereka itu mulia, sekalipun mungkin kita lihat pekuburan mereka sederhana, tidak ada sedikit pun ya kemewahan dari mereka. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa menunjuk mana satu nama sahabat ya, pekuburan ini sahabat ini sahabat, tidak ada. Ya, mereka sama ketika mereka telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhususan, mereka harus dibangun begini dan seterusnya. Ya. Maka memang dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan orang yang ingin ya fima makna meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah, karena orang yang meninggal di Madinah akan diberikan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita yang ikut berziarah walaupun hanya berziarah mengambil ibrah dan mengambil manfaat dari ziarah kita pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, ya, bahwa kelak kita pun akan seperti mereka, ya, dari tanah akan kembali ke tanah. Maka yang tersisa ya adalah amal kebaikan dan amal kebajikan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan niat baik ibu dan bapak yang telah lama mengidam-idamkan untuk ke tanah suci, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan kebajikan bagi bapak dan ibu. Tentu ibu dan bapak tidak sedikit pengorbanan ya yang dikeluarkan, mulai dari tenaga, pikiran, bahkan jujur ya, ketika kita kesini tentu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun insya Allah bapak ibu, ini kita baru di kota Madinah sudah banyak niat. Ya Allah, saya mudah-mudahan bisa kesini lagi yang kedua, ketiga, bahkan mungkin niatkan untuk keluarga yang belum kesini ya, putra putri bapak ibu, atau mungkin bahkan orang tua bapak ibu yang masih ada yang belum ke sini, maka tidak mengapa dan bahkan dianjurkan ibu dan bapak banyak berdoa di tanah haram ini. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil itu bisa menginjakan kedua kaki di kedua tanah suci Mekah dan Madinah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Singkat aja Bapak Ibu sekalian, selebihnya nanti kita akan kembali ke Raudhah untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu nanti mungkin didampingi Ustadz Misbah ya. Bisa pembicaranya bisa 4 mata ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.